Alhamdulillah, semangat, semangat, dan semangat ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka mengikuti mencari ilmu ya. Supaya apa? Supaya kita nanti pelaksanaan di sana insya Allah mendapatkan kemudahan karena kita mengetahui ilmunya. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan apa yang dibekalkan oleh IPHI ini ya setidaknya bisa memberi satu tambahan-tambahan ilmu sehingga nanti pelaksanaan haji yang pertama dan terakhir insya Allah sempurna. Allahumma amin. Kuntur nasto predikat haji mabrur ya, bergabung dengan IPHI untuk merangkai haji mabrur sepanjang hayat. Itu motonya IPHI. Jadi habis nanti dari sana ikatan persaudaraan haji ini biayanya agak mahal ya, karena masuk bergabung dengan IPHI itu harus mengeluarkan duit berapa? Bayarnya besok hampir 30 juta ya, kan udah punya 25 juta ya. Insya Allah ya, itu nanti mesti harus pakai itu dulu baru bisa gabung dengan IPHI. Makanya IPHI ini organisasi yang mahal. Alhamdulillah tidak. Misi dan visinya adalah untuk kelestarian haji mabrur sepanjang hayat. Karena apa? Haji yang mabrur itu laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Sekolahnya 40 hari, gimana saya katakan? Sekolahnya 40 hari, tapi dari 40 hari itu lulus atau tidak maka bisa dibuktikan dengan perjalanan kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan di dunia ini berangkai ya. Insya Allah mudah-mudahan besok kita di yaumil qiyamah ditemukan kembali kembali sekalian ya. Insya Allah kita bisa menjadi saling sahabat yang saling membantu, yaitu sahabat dunia akhirat ya. Alhamdulillah juga insya Allah mudah-mudahan penjenengan yang diundang oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi ya dengan berziarah di makamnya Rasulullah, mudah-mudahan itu juga bisa nanti menjadi penolong kita semua. Makanya kalau di Masjid Nabawi amalannya yang paling banyak apa Bapak Ibu? Sholawat ya. Nanti diupayakan beli koter itu loh Bu ya, ditarget satu hari saya bisa sholawat 5.000 gitu. Insya Allah Bu, Masya Allah Bapak, Insya Allah itulah kita bertawasul dengan ilmu-ilmu kita ya. Kita bisa insya Allah dirangkaikan dengan seperti itu. Alhamdulillah dan mudah-mudahan nanti mabrur ya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, ini materi pada pagi hari ini adalah materi tambahan ya. Materi tambahan kalau hajinya kemarin kan insya Allah sudah jelas semua toh. Insya Allah ya. Ya, itu tinggal mencari perbandingan-perbandingan yang lain. Nanti misalkan ada dibuka di masjid besar, ya diikuti. Ya, siapa tahu ada tambahan-tambahan ilmu yang mungkin penjenengan kemarin kurang jelas atau apa begitu ya. Diikuti wong enggak bayar kok, sama dengan IPHI kok ya. Enggak apa-apa. Semakin banyak ilmu semakin baik. Jadi, karena apa kemarin yang saya pas misi kewanitaan? Kita ini berjihad, jihadnya apa? Kita harus tahu rambu-rambunya. Rambu-rambunya apa? Ilmu. Kalau memang pengen menang, lah bisa memegang pistol nggak tahu caranya ya malah ketembak sendiri kan begitu. Makanya harus tahu ilmunya. Dan yang kedua apa? Kita tahu larangan haji, itu yang penting itu. Dah, dua itu. Masih ingat toh larangan haji? Hah? Laro pasa. Tidak, antenanya tidak ke yang menjuruskan sana itu loh. Kemarin udah tak terangkai toh. Terus tidak boleh apa lagi? Lajidala, jok padu. Ya. Terus yang ketiga, la fusuko, jangan fasik, tahu tapi mendolimi diri sendiri. Tahu tapi melanggar, itu fasik namanya ya. Makanya itu alatnya cuma itu ya. Haji laki dan perempuan sama. Cuma kemarin sudah spesial pengisian pada haji wanita dan persoalan itu apa? Karena yang paling banyak
bermasalah adalah perempuan. Yaitu itu bekalnya ya. Kalau hari ini tambahannya adalah kita akan belajar tentang ziarah. Ziarah di tanah suci ya. Yang pertama, ziarah itu fiil, kata kerja, di mana ziarah itu berarti mengunjung ya, zurtu. Jadi ada kata kerja di mana yang bermakna itu mengunjungi, datang mengunjungi, itu ziarah. Tapi kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, ziarah itu adalah mengunjungi tempat-tempat yang dimuliakan gitu loh. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Arabnya sendiri, ziarah itu hanya berkunjung saja. Ya. Kemudian nanti di sisi kita setelah kita melaksanakan haji atau sebelum melaksanakan haji, kalau misalnya kita gelombang 1, nanti di Madinah kita juga diajak ziarah. Kemudian Mekah itu juga diajak ziarah. Yang siapa yang mengajak itu adalah maktabnya. Jadi tidak kenal untuk biaya lagi, itu sudah termasuk include di dalam biaya ONH-nya, BP-nya penjenengan itu. Ya. Nah, pekerjaan ziarah ini kalau kita tidak menyadari bahwa itu tidak akan ada satu bermanfaat apa-apa, cuma kita main setan gepeng, cepret rono, cepret rene gitu ya. Ini yang saya maksudkan seperti itu. Jadi dengan berziarah itu harapan kita akan tahu perjuangan yang mana Rasulullah itu menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini adalah sangat dengan berbagai perjuangan yang luar biasa, baik itu melalui akhlaknya, baik melalui fisiknya. Jadi betul-betul memerlukan satu penguras tenaga yang betul-betul banyak ya. Makanya dengan kita berkunjung itu setidaknya kita akan menambah mantap keimanan kita. Ternyata Rasulullah seperti ini, oh ini yang dulu ceritanya seperti ini. Di samping itu memang sudah ada di Mbah Google juga, bisa monggo dibuka juga. Ya, karena ini memang saya diminta untuk mandu, ya sudah saya bismillah ya. Oke, next lanjut. Kita akan melihat, kita di Mekah dulu ya. Di Mekah itu ada nanti di sana Masjidil Haram. Inilah yang kita harapkan untuk kita ini bisa sampai di sini ya. Karena memang ini termasuk satu rumah Allah yang sangat dimuliakan. Ya. Ini Masjidil Haram itu luasnya 357 meter persegi. 357.000 meter persegi, itu sangat luas. Jenengan itu kalau ngeliling itu sudah ya capek. Itu sudah dengan berbagai perluasan ya. Nah, ini satu-satunya rumah Allah yang kiblatnya berbeda dengan rumah Allah yang lain. Kiblatnya di sana itu melingkar karena berpusat di Ka'bah. Jadi kiblatnya itu melingkar, bukan searah seperti kita di sini. Kalau di sini semua kiblat hampir menghadap ke agak ke serong sedikit dari arah barat. Ya, kalau di sana enggak, melingkar, ya. Kemudian Masjidil Haram ini memiliki empat pintu utama. Pintu besarnya maksudnya ya. Tapi ada banyak pintu-pintu ya. Kemudian 45 pintu yang biasa, bukan pintu besar. Ya, nanti kita lihatkan. Nah, misalkan pintu ya, ada ya, pintu Babus Salam itu nomor 18. Pintu Umi Hani nomor 29. Loh, bagaimana? Loh, siapa tahu Umi Hani ini? Bukan ini loh ya. Namanya cuma sama. Umi Hani itu adalah sepupu Rasulullah ya. Sepupu Rasulullah, di mana sampai namanya itu diabadikan. Memang ya kemuliaan beliau. Mudah-mudahan saya bisa meniru ya. Namanya sama, mudah-mudahan kelakuannya bisa menjadi seorang wanita yang solihah. Itu amin. Alhamdulillah doanya ya. Kemudian Babul Malik misalkan, nanti pintunya raja kan, namanya Babul Malik itu nomor 32. Jadi macam-macam pintunya itu adalah kita keluar masuk itu dengan melihat pintunya itu. Jadi keluar masuk itu aku dari pintu mana gitu. Itu yang menjadi pedoman kita karena pintunya kan sama. Lah karena sering terjadi apa? Kesasar ya, tersesat. Itu karena nggak mau istilahnya niteni kalau bahasa Jawa. Nggak mau niteni, saya itu harus keluar masuk pintu mana. Lah kalau sudah hafal nanti ya mudah itu ya. Kemudian
Di Masjidil Haram ini menampung sekitar 900.000 jamaah pada saat jamaah haji itu berada di sana. Jadi sangat-sangat luas Masjidil Haram. Makanya kalau tersesat bilang itu kadang-kadang ya pulangnya ya kesukaran. Jadi kalau misalkan harusnya pintu sini, keluarnya pintu sana, ya sudah nyemplah jauh sekali. Makanya harus diinget-inget pintunya itu, karena pintunya sama. Lah apa yang menjadi keistimewaan Masjidil Haram itu? As-sholatu fil Masjidil Haram afdala min mi'ati alfa sholatin fihima siwah. Jadi sholat di Masjidil Haram ini lebih utama. Berapa? Mi'ati tadi, mi'ati alfin, 100.000 ya, daripada masjidnya yang lain ya. Itu yang meriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah ini. Lah, bagaimana kalau kita tidak bisa mengetahui seperti itu? Tentulah kita tidak akan ada semangat untuk kita beribadah di sana. Ini, jadi ada kesempatan selama 40 hari Bapak Ibu sekalian ini. Makanya panjenengan harus kita bergadai kepada Allah. Ini undangan yang sangat luar biasa. Kalau saya berbicara kayak gini, ini saya merinding. Ini undangan Allah yang sangat luar biasa. Inilah yang diuntungkan bagi jamaah haji untuk bisa meraih pahala yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu kemarin sudah saya sampaikan, jangan buang sia-sia waktu-waktu kita ini. Walaupun 40 hari ya, kita kalau umroh cuma 9 hari. 9 hari itu sudah dipotong 2 hari untuk perjalanan. Pergi ke Mekah Madinah setengah hari, kemudian sampai di Madinahnya menuju ke Mekah setengah hari. Perjalanan menuju bandara setengah hari, sudah hilang 3 hari. Tinggal 6 hari. Saya katakan sering kali saya pembekalan seperti itu. 6 hari kalau bayarnya jenengan 30 juta, berarti 1 hari berapa? Saya katakan gitu. 5 juta. Secara hitungan-hitungan saja engkau sudah rugi sampai 5 juta dalam sehari. Ya, ini kalau hitung lagi nanti. Ini motivasi ya, supaya jenengan di sana nanti kalau mau nguyek blonjo kelingan. Iya ya, saya teringat. Saya hilang 40 juta. Ini uang saya ini sudah begini. Rugi saya kalau 1 hari saja saya sudah nguyek di pasar. Sudah 5 juta sudah hilang. Itu baru duniawi. Kerugian kita ini, coba jenengan sholat, jenengan zikir, jenengan baca Quran. Maka kemarin saya sampaikan, targetkan dalam engkau bergadai kepada Allah. Saya semusim haji ini saya harus bisa 3 kali khatam. Yuk dioyak gitu. Kalau nggak dioyak ya nggak bisa. Saya katakan Allahumma paksa, kudu dipaksa. Karena ini adalah Masya Allah waktu-waktu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Makanya 100.000 kali berarti sama dengan berapa? 277.000 tahun loh PE. Masih ada komanya loh itu nek dihitung. 1 kali sholat penjenengan seperti penguluran sekian lamanya. Loh, kalau nanti pulang terus meninggal, apa enggak berbahagia? Belum sempat membuat dosa-dosa lagi, ya toh? Sudah dosanya diampuni oleh Allah, cepat dipanggil, Masya Allah. Pahalanya ya seperti itu. Tapi sekali lagi, jangan terus sudah numpuk begitu di sana, nanti sampai di sini, alah jalenganku sakit, rasa subuh ya rapopo. Ya jangan gitu loh ya. Jadi ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada penjenengan. Disyukuri enggak? Harus disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan betul-betul aku bisa berangkat. Itu harus begitu. Mohon kepada Allah, ya Allah, ini kesempatan yang tak terulang lagi ya Allah. Karena untuk mendaftar lagi sudah terlalu sulit. 10 tahun boleh daftar, kemudian tunggunya sampai berapa tahun? Nek tunggunya 30 tahun, terus umur kita tambah 40 tahun, ya sekarang 60 tahun, apa nyanda 100 tahun, wis melakukannya wis gini nanti, ya toh, wis keser-keser, biar nggak bisa maksimal. Makanya sekali lagi saya pesan betul-betul, jangan buang kesempatan ini, betul, jangan dibuang sayang, betul. Jadi kita mulai sekarang targetkan. Apalagi Bu, misalkan kayak gini waktu suruk ya.
Kalau misalkan kita pas begini memang kurang bisa ya. Kalau di sana kerja Bu. Pahala yang terus berlimpah. Inilah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu mempunyai 20 muadzin Bu, tukang azan. Maka suaranya beda-beda ada suara, tapi ada gaya khasnya di sana. Ya, inilah Masjidil Haram. Kemudian di dalam Masjidil Haram ini kita lihat ada Ka'bah. Ya. Ibu, Ka'bah ini ya disebut juga sebagai apa? Baitullah, Mas. Ya. Baitullah. Kemudian ada yang disebut juga Baitul Atiq, Ka'bah ini ya. Lah, Ka'bah ini kalau kita melihat Bapak sekalian, ya Allah, wes dengan rumahnya siapa ya? Penyanyi sing sugih itu siapa ya? Musdalifah wes. Jauh lebih bagus rumahnya Musdalifah. Ka'bah itu cuma RSS, saya katakan. Apa RSS? Batako ditumpuk-tumpuk. Tapi Masya Allah Ibu Bapak, kita memandang dengan doa, Allahumma zid hadal baita tasrifa wa takrima wa mahabbah. Inilah tempat yang seberjuta manusia yang berada di sana semua berdoa. Sehingga ini tuh bukan menjadi batako yang ditumpuk lagi, tapi auranya dari itu Masya Allah luar biasa. Kita memandang bisa kita menangis. Ya Allah, yang sementara ini saya di Indonesia cuma lihat di sajadah. Ya toh, kotak kayak gitu. Di sini begegek di tempatnya apa enggak, terus kita itu terheran-heran. Inilah yang membuat air mata kita menangis. Luar biasa aura yang ada di dalam Ka'bah ini. Masya Allah luar biasa. Makanya doa melihat Ka'bah itu enggak apal enggak popo ya. Umpamanya baca ya enggak apa-apa, wong pak panjang. Allahumma zid hadal baita tasrifa wa takrima. Enggak apa-apa. Wa takrima wa mahabbah. Itu enggak apa-apa baca. Tapi jangan setiap kita masuk tidak mau membaca. Iman-iman Bu. Jadi tambahkan kemuliaan kepada ini ya. Kemudian Ka'bah ini, memang ini ya, ini kan jangan kelihatan kita agak miring seperti ya, nyun sewu, seperti misalkan kamar mandi. Kalau lantainya itu lurus, air nggak bisa jalan kan, sama Ka'bah ini ya. Ka'bah ini juga seperti itu, yang paling tinggi 14 meter ke atasnya itu. Nah ini kan paling tinggi di sini, ini 14 meter. Kemudian di baratnya itu ada yang 12, berapa ya, 11, kemudian ada 11 ya. Nah itu sehingga ini kalau ada air itu bisa turun. Itu maksudnya seperti itu ya. Kemudian ini yang terkenal, saya katakan yang berkaitan dengan pelaksanaan haji adalah yang di pojok sini. Ini namanya pojok Hajar Aswad. Sama yang di belakangnya yaitu Rukun Yamani karena berkaitan dengan tawaf. Tawaf itu yang dituntunkan oleh Rasulullah ya, selama melaksanakan tawaf itu ada dari pojok ini ke sini. Kita membaca apa? Doa sapu jagat. Itu yang pintar orang Indonesia. Orang sana tak ditanya doa sapu jagat, enggak mudeng. Itu orang Indonesia saja posaannya apa? Ngabei Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jenengan tambahi boleh. Biasanya ya Aziz jadinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu paling pendek. Ya, ada yang biasanya nanti mendengar ada yang menambahi, nggak apa-apa. Tapi itu. Tapi kalau yang selainnya di sini ini putaran yang ke sini ini sunahnya adalah kalimat-kalimat talbiyah. Monggo. Dan namanya penjenengan itu berdekatan dengan Allah, jenengan mau memperbarui tauhidnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh. Ya Allah, sekian tahun umur saya, dalam perjalananku ya Allah, mungkin aku melaksanakan kesyirikan ya Allah. Tolong ampuni aku ya Allah. Aku perbaiki ya Allah. Saya berikrar ya Allah bahwa aku tidak ingin menyekutukan Engkau lagi. Boleh sambil nangis. Enggak apa-apa. Itu termasuk kalimat-kalimat thayyibah.
Kemudian ingat ya dosa-dosa yang sekian lama kita buat, umur kita sudah 60 tahun. Boleh di putaran kedua, astagfirullah, astagfirullah. Ya boleh, tidak apa-apa, sambil melihat review di belakang kita. Karena apa? Rambut itu masing-masing. Belum tentu suami istri itu akan fair dengan masa lalunya. Ini antara kita dengan Allah. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting kesunahannya memang berpikir kalimat-kalimat thayyibah. Jangan bikin aja redaksi sendiri. Nanti aku putaran di sini aku begini karena begini. Karena apa lah? Nanti diiringi misalkan kita zikir la ilaha illallah. Maka nabi akhiri kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya Allah, tolong ya Allah, saat aku engkau panggil untuk menghadapku, aku bisa mengucap seperti ini. Bukan kayak di TV. Di TV enak banget sih memang. La ilaha illallah langsung. Duh, enak banget. Kita belum tentu bisa seperti itu. Ya toh, minta pada Allah. Kenapa tidak? Di sini ada tempat istijabah di Mekah ini. Ya, di seputar ini. Nah, kemudian Ka'bah ini, karena saya katakan tadi ya, Ka'bah ini kan terdiri dari batako yang ketumpuk-tumpuk gini lah kalau kita ya. Tapi itu bukan batako, di sana batu. Ya ini gambarannya begitu. Lah kemudian ini dicuci, Ka'bah ini dicuci karena kan ya ada musim panas, ada debu macam-macam. Ka'bah ini dicuci 2 kali dalam 1 tahun, yaitu tanggal 15 Sa'ban dan tanggal 15 Muharram. Dicucinya 2 kali Ka'bah ini, ya. Next kita lihat lagi. Nah, ini di sini setelah Ka'bah ya, ini mohon maaf saya sampaikan satu keistimewaan sebelum saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, Bapak kenal yang namanya Neil Armstrong. Itu pelajaran kita waktu kecil. Orang yang sampai kemana? Sampai ke bulan. Iya betul Ibu. Nah di sana Neil Armstrong ini adalah astronot yang pertama yang sampai di bulan. Kemudian pada saat dia itu di sana mengambil gambar bumi. Mengambil gambar bumi. Mereka melihat apa? Dia melihat bahwa Mekah itu adalah pusat dari planet bumi. Lah, kemudian dia mengambil gambar lagi planetnya itu ternyata ada planet yang menggantung di kegelapan. Siapa yang menggantungkan? Dia bertanya-tanya Neil Armstrong itu. Oleh karena itu dia melihat lagi bahwa ternyata ya planet itu mengeluarkan radiasi yang berpusat di Makkah. Ya, tadi saya katakan Makkah ada sebagai pusat planet, kemudian di situ mengeluarkan radiasi. Ya. Kemudian dengan radiasi yang dikeluarkan itu sifatnya radiasi itu tidak pernah berujung. Nah di sini yang dia lihat bahwa ternyata Ka'bah ini ya, pusat planet bumi ini di sini ini ya, di Ka'bah tadi itu ada terhubung dengan alam akhirat yang tidak terhingga. Itu yang ia lihat ya. Oleh karena itu yang dia lihat oleh NASA ditutup, tidak disebarkan. Kalau disebarkan sesuai dengan keyakinan kita, pastilah banyak orang yang masuk Islam. Lah, kemudian yang kedua, Ka'bah tadi, sebentar jangan talang Mas, Ka'bah dulu. Ka'bah tadi sebagai zero magnetism. Jadi itu di situ di Ka'bah itu adalah kosong Ibu. Jadi kosong ya. Karena apa? Ternyata Ka'bah itu adalah titik pertemuan antara kutub utara dan selatan. Sehingga karena zero magnetism maka nanti andaikan ada kompas dengan bawa kompas maka itu tidak bisa jalan. Oleh karena itu orang di sana sholatnya itu mengitar, bukan menghadap ke barat, bukan menghadap ke timur, tidak, utara tidak. Ya di situ yang harus kita hadapi. Ya, ini di dalam Ka'bah ini. Ya. Kemudian di Ka'bah itu karena zero magnetism maka tubuh kita itu akan sehat. Tubuh kita itu akan sehat. Sebagaimana orang yang melaksanakan tawaf itu seperti orang dicas, handphonenya dicas. Saya pernah tahun 2007 Ibu bawa satu jamaah pakai kursi roda.
Loh, saya ya bingung. Saya Pak, jenengan di sini dulu, saya tak bawa ini jamaahnya di sini. Loh kok tahu-tahu kok dia bisa jalan? Saya terheran-heran, loh kok bisa pakai kursi roda? Masuknya dulu masih 2007 itu kursi roda masih bisa turun di pelataran masjid. Sekarang nggak bisa lagi. Yang pakai kursi roda harus di lantai atas. Itu kok dia bisa jalan, bisa berdiri, berjalan tertatih-tatih gitu. Saya heran. Lah disinilah memang karena zero magnetism ini kita itu jadi yang dinamakan kita capek kok malah toah. Lah itu keliru pikiran kita. Jadi kita ini seperti dicas. Akan ada satu semangat yang ada di dalam diri kita sehingga kita ini nanti menjadi sehat. Nah ini, coba kalau dia percaya dibuktikan. Apakah ada rasa capek nanti setelah kita melaksanakan tawaf? Padahal tawaf itu kira-kira kan hampir 2-3 kilo. Kalau kita hitung. Tapi kita sehat, badan kita sehat. Ya inilah kelebihan jadi Ka'bah ini seperti itu ya. Kemudian Ka'bah ini memiliki gravitasi yang sangat tinggi ya. Sehingga apa? Mestinya seperti, ya itu yang saya maksudkan seperti itu. Kadang-kadang sekarang kan mulainya pakai radio kan. Jadi nanti mutawifnya, kalau kita ya pembimbingnya, itu yang memandu. Lah karena ini di sini gravitasinya tinggi, kadang-kadang frekuensi radio itu tidak bisa nyaut. Makanya saya katakan, kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, masih dengar, dia ikut Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nanti suatu kali hilang dari seret, itu ya, dari itu terus tidak dia terdengar lagi, dia diam. Terus baru tahu-tahu umpamanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana masih dengar, Rabbana atina masih dengar, atina itu masih dengar bisa nirokan. Tapi nanti Rabbana atina fid dunya enggak dengar ya. Wa fil akhirah enggak dengar, terus tahu-tahu wa qina adzaban dengar tuh dia. Wa qina adzaban. Masya Allah. Jadi kan ada hilang. Ya kalau itu masih bisa arti masih bisa tergandeng ya. Tapi kalau enggak kan berat. Makanya saya katakan sunnahnya tadi adalah dengan kita ini berzikir kalimat thayyibah. Jadi karena ini memang frekuensinya di sini gravitasinya tinggi sehingga kadang itu hilang. Ya. Nah, kemudian dengan gravitasi yang tinggi itu pada jenengan mungkin nanti dia terheran-heran yo jam 1 awan kok yo tawaf apa yo ora kepanasan gitu loh. Ini dalam benak kita, tapi tidak Ibu Bapak sekalian karena ini gravitasinya tinggi, maka di bawahnya itu kadar garam yang ada di situ ya. Kemudian ada aliran sungai yang di bawah itu dia menyesukkan. Makanya kenapa ini pelataran ini sekalipun panas, tawaf tidak pakai serandal itu tetap terasa dingin. Ini akibat dari gravitasi yang sangat tinggi. Jadi nanti orang sekarang ate-ate. Iki apa ya? Pengisore dikei anu ya. AC sing akeh banget ya. Lah ya ate-ate gitu, tapi itu karena apa? Gravitasi yang tinggi. Sehingga nanti terasa dingin. Dicoba kalau tidak percaya. Sekali-sekali umpamanya ya turun gitu. Siang-siang turun coba. Oh iya ya ternyata betul. Lah itu kan untuk meyakinkan diri kita kan boleh kan. Supaya kita ialah keagungan Allah itu sampai di sini ya. Kemudian Ka'bah ini ya adalah rumah tertua. Jadi tempat peribadahan tertua. Karena apa? Sebelum Nabi Adam itu ada, ini sudah dipakai untuk peribadahannya para malaikat. Ya, ini sebagai rumah Allah tertua. Dan kemudian Ka'bah ini adalah memancarkan energi yang positif. Ya tadi saya katakan, karena apa? Ka'bah ini orang di sekitar sana tidak ada yang menyanyi, ya. Mama nyanyi apa? Gitu enggak ada di sini. Ya, Jogja istimewa, enggak ada. Iya toh, paling-paling ya salatullah, paling begitu. Mamanya dia mau rengeng-rengeng menghilangkan kejenuhan, ya toh, capek. Ya toh, habis ngaji dapat 2 juz, tidur kelekaran,
terus sholatullah salamullah gitu. Enggak seperti terus nyanyi ya. Nyanyi Jogja istimewa, enggak gitu, enggak ada di sana. Makanya ini memancarkan aura positif yang sangat tinggi. Ini. Jadi memang auranya itu berbeda. Kalau saya katakan ini cuma begini, tapi aura dia memiliki karena apa? Di samping itu doa dari semua orang-orang yang berhaji dan berumroh. Allahumma zid hadal baita. Ini ya Allah, tambahkan kecintaanku kepada itu Ka'bah. Semua orang berdoa seperti itu, berjuta manusia. Bagaimana tidak menimbulkan satu aura yang positif? Makanya ini ya, kalau kita ini benar-benar kita ingin membuktikan ya di sini. Energinya energi positif sehingga kalau kita umpamanya habis tawaf saja rasanya marem gitu loh. Itu ada seperti itu rasanya. Karena memang itu menimbulkan aura yang positif, banyaknya orang yang berzikir ya. Next lanjut. Kita akan melihat talang mas. Talang mas ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang di sini ya. Ini talang mas ini. Yang sebetulnya kalau saya katakan tadi bangunan itu kan lurus, airnya nggak bisa turun. Nah ini makanya agak dimiringkan, kemudian di sini dikasih talang mas. Nah ini apa yang terjadi? Banyak apa yang terjadi di sana. Orang kalau sudah masuk di sini adalah Hijri Ismail, seolah-olah dia mengejar. Dia membayangkan yang namanya talang itu begini. Air yang grojoknya dari sini, berarti aku kalau doa harus begini. Didekip brojokannya talang gitu loh. Itu kilawakol, jarine gitu loh. Enggak. Tidak ada seperti itu ya. Ini talang mas. Jadi ini tadi talang mas adalah seperti biasa. Kemudian talang mas ini sebetulnya dulu itu tidak talang mas. Talang biasa yang memang untuk turunnya air. Baru pada tahun 1209 Hijriah itu ada hadiah dari Sultan Abdul Majid Khan ya. Itu dihadiahkan emas karena itu apa? Talang itu juga kalau sama di tempat kita yuk gawene karaten gitu loh. Nah, terus dihadiahkan emas, kemudian seberat berapa emas itu? 40 kilo. Ya, untuk membuat talang ini, makanya talang ini disebut talang emas. Jadi kalau talang emas kemanfaatannya cuma kilawakol bila kita berdoa sampai Nah ini kan dipakai rebutan ini. Jadi kalau orang sholat di sini, ini dipakai rebutan ini bawah ini. Padahal inilah yang dinamakan Hijri Ismail ya semua ini. Bukan cuma talang emasnya toh. Jadi sejarahnya talang emas itu seperti itu. Jadi hadiah di mana karena itu sering terjadi seperti karaten ya, maka dengan talang emas ya. Yang asli itu ada di Harumain, jadi di Museum Harumain itu ada, aslinya ini masih ada. Jadi kalau sekarang ini sudah jadi emas 40 kg, berapa ya, dahsyat ya. Padahal emas 1 gramnya sudah 1 juta lah namanya. Itu 40 kilo template di sini, masya Allah luar biasa. Ya, nanti bisa dilihat. Oh, iki talang emas ini yang diceritakan ya ini. Ya, next lanjut. Kita melihat sekarang adalah Hijri Ismail. Ya, Hijri Ismail itu ini. Ya, konon satu ini adalah tempat rumah dan sekaligus kuburan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Konon, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Hijri Ismail ini yang paling sahih hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud pada saat Aisyah ya meminta pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sangat ingin untuk sholat di dalam Ka'bah sini. Oleh Rasulullah apa? Aisyah digandeng disuruh sholat di sini. Rasulullah mengatakan sholatnya di sini karena ini adalah bagian dari ini. Jadi sholat di sini sama dengan sholat di sini. Itu loh, ya. Jadi kalau pimpinan ya Pak Harto, Pak Jokowi naiknya di sini.
pakai tangga. Tangganya ada di Museum Harumain. Kalau kita di sini berarti podo wae di hadapan Allah. Sama-sama sholat di dalam Ka'bah kok. Ya. Cuma pintunya aja beda. Kita pintunya ini loh, masuknya dari sini. Ya, makanya selama 40 hari dikurangin 9 hari di Madinah, 31 hari, mosok sih nggak kepingin ora ketang pesan. Usahakan di tengah malam aja tidur wae, yuk bareng-bareng berangkat ke Masjidil Haram, kita tawaf sunnah, kemudian masuk di sini, sholat di sini, sholat di dalam Ka'bah. Loh, kan nyanyi Aisyah toh, alhamdulillah, aku siso miroke itu loh. Aku siso, berarti aku karo Pak Jokowi podo, aku karo Pak Harto podo. Lah dulu Pak Harto kan juga masuk di sini. Ya toh, kemarin Pak Jokowi masuk ke sini. Kan sama. Aku juga masuk di sini, sama di depan Allah. Nah, gitu ya, usahakan 31 hari. Berangkat sama istrinya, sama temennya sekamar. Berangkat, tawaf sunnah dulu, kemudian masuk di situ sholat 2 rakaat. Usahakan. Kalau nggak diusahakan, Allahumma paksa nggak bisa tidur, aja ngorok aja nanti, ya di maktabnya. Usahakan berangkat, ya. Kemudian lanjut, kita akan sampai kepada multazam, ya. Nah, multazam ini Hajar Aswad ya, yang ada ini rame banget karena Hajar Aswad itu adalah tempat untuk memulai tawaf dan mengakhiri tawaf. Jadi ini rame banget multazam. Jarak di sini nih ya sekitar tidak ada 2 meter. Ini disebut multazam, Bapak Ibu sekalian. Multazam itu dinding antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini, ya. Ini, Masya Allah, Rasulullah bersabda, antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah disebut multazam. Tidak ada orang yang meminta di multazam melainkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Makanya disebut istimewa. Semua Masjidil Haram itu tempat istijabah, tapi di sini ada satu titik lagi yang bernama multazam. Jadi kalau panjenengan minta, Allah tidak akan menolak permintaan itu, ya. Ini dilewatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Abbas. Itu hadisnya seperti itu. Makanya inilah kalau panjenengan caranya, kalau panjenengan tawaf sunnah, Bapak besok bawanya ihram 3, ya. Karena apa? Untuk setiap kita masuk ke dalam sini, Bapak tidak boleh pakai biasa. Bapak harus menggunakan pakaian ihram sekalipun dalamnya tidak seperti kita melaksanakan ihram. Pakai celana boleh. Cuma atasnya jangan pakai kaos. Nanti kalau jenengan buka kelihatan. Oh, berarti ngapusi gitu. Karena kita nggak bisa, Pak. Bapak itu nggak bisa. Kalau masuk di sini sekarang harus dengan pakaian ihram. Jadi masuk dari pintu depan itu sudah khusus, jalurnya khusus, nanti turun ke emperan ini Ka'bah di sini. Kalau ibu tidak ada masalah, Bapak yang tidak bisa. Makanya pakai cadangan satu lagi, biar seandainya pas dicuci, kalau panjenengan masih bisa, lah itu masih bisa dipakai. Kalau misalkan sholat malam nanti ya, sholat malam itu mestinya harus pakai pakaian ihram. Tidak bisa Bapak. Kalau panjenengan ingin sholat di sini, kalau hanya jenengan ingin sholat yang di sini-sini ya tidak ada masalah. Jadi kalau pengen di emperan, di pelatarannya Ka'bah, maka harus menggunakan kain ihram sekarang. Itu aturannya begitu, ya. Nanti kalau panjenengan melaksanakan tawaf sunnah sebagaimana cara melaksanakan tawaf biasa, muter. Nanti kalau yang sudah ke-7 kan sunnahnya tawaf itu kan mengecil, putarannya mengecil. Kalau sudah ke-7 di sini, panjenengan bisa mepet untuk masuk di multazam gini. Ya, dulu saya itu haji yang pertama, yaitu kesetanan saya. Umurnya sik 36, sik ranum banget. Temenku cerita sekamar, aku mau bareng ngambung Hajar Aswad, nganggo bayar. Enggak, dulu kan banyak centeng. Maaf ya, kalau ada yang orang Madura, mohon maaf. Jadi orang sana kan banyak orang Madura. Jadi dia ditawarin, mau nyium Hajar Aswad,
dia ngepung, jadi berlima. Jadi kita di tengah, terus ditot kayak gitu. Totnya ngatur kalau udah gitu, gitu dia yang mainkan, gitu. Lah saya tanya sama temanku, nggak bayar? Enggak. Iso dhewe. Lah aku kok kesetanan padahal berangkat udah gini ya wis nek ora iso ya ora apa-apa. Aku saya tuh gitu loh ya. Enggak ada keinginan saya untuk mencium lah kok ya bener toh di sana kesetanan diobor-obor koncone, akhirnya saya berkeinginan. Ya Allah ya Masya Allah. Saya jam 3 sore habis asar, sebelum asar saya berangkat dulu. Ayo Mas, mangkat Mas saya bilang. Rumah saya jauh di Jumaizah. Ya, terus saya berangkat. Saya itu turun di bawah. Lah kok saya melihat, dulu sholat itu kalau yang 97 itu masih laki perempuan itu masih tidak apa-apa. Jadi kan sekarang enggak. Sekarang kan di kotak-kotak sendiri. Perempuan lagi dulu enggak 97 itu. Jadi Allahu Akbar gitu langsung pokoknya ya berdiri sudah. Bojo jere larang bawa wedok itu enggak. Dulu begitu. Sekarang tidak. Sekarang ada kotaknya sendiri-sendiri. Nah saya itu ada orang ya. Kan itu sudah orang pada sudah siap semua sholat. Setelah gini askarnya juga sudah ada kan. Kemudian ada beberapa orang tuh lihat langsung lari, langsung pulang lagi. Aku kok pengen banget kono aja kono, kene aja ngene. Iya betul. Aku udah lari gitu. Tadi gitu kan. Halo. Aduh, gagal lagi aku. Saya begitu. Terus saya bilang sama suamiku, nanti kita ketemuan di sini ya. Gini, nanti kalau pokoknya saya tak utek dewi. Saya tuh muter sendiri toh sunnah. Nah, terus saya masuk di sini nih, Bu. Mulai Masya Allah. Saya tuh nggak tahu. Bau saya tepuk-tepuk gini. Las gitu. Apa tuh? Mutajam. Tadi gitu kan. Daripada engkau menyakiti itu maksudnya. Kan enggak boleh, kita gini-gini kan enggak boleh. Konsakan itu wah repot banget. Lah terus saya disuruh, "Haja mutajam. Pray gitu. Ya wes, aku tundungo di mutajam, dia di belakang saya. Lah batin saya aku digolek genggon, maksud saya mau matur nuwun. Lah terus aku sudah nangis-nangis di mutajam ndonga terus saya bilang ini matur itu. Loh, lah kok wongnya gak ono ning ndi aku nganti bingung mau mengucapkan terima kasih. Enggak ketemu sama orangnya itu. Ya wallahu alam bisawab. Saya berpikir ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada saat itu habis mencium ibu, saya itu kebetulan saya itu pakainya underrok Bu, bukan celana. Lah saya nggak membayangkan kalau habis mencium itu diangkat di sini. Lah terus naik ini buka iki kepiye? Masya Allah ya Rahman ya Rahim, ternyata ini yang aku tidak kontrol. Jadi kalau sudah nyium diangkat, karena saking sini padat semua diangkat. Lah awake cek rosa umur 36 ya gelem iso wae. Ah sekarang ya ndak lah. Iya, cukup Islam. Allahu Akbar. Lah bagaimana lagi? Tapi saya sudah sempat bisa nyium di 2003 itu. Masya Allah, Allah memberi kenikmatan ya Allah sudah. Alhamdulillah sekali ini pun tidak apa-apa ya Allah. Masya Allah gitu. Nah ini ya, pengalaman yang itu tidak menjadi satu. Sekarang tidak ada centeng lagi Bu yang berusaha untuk membawa kita dengan bayar. Dulu ada orang-orang kita, orang-orang Madura Bu. Sekarang tidak ada lagi, tidak bisa. Dan sekarang mencium ini kita harus antrinya panjang. Kalau malam hari tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Kalau mau dicoba tidak apa-apa. Kalau misalkan sampai kepingin ini, kalau memang fisiknya kuat. Kalau enggak ya jangan dipaksakan. Itu tidak ada satu kewajiban. Maksud saya begitu ya. Wong Islam sudah. Allahu Akbar. Podo wae. Ya, next lanjut. Nah ini kiswah ya. Kiswah itu adalah ini. Jadi tadi yang ditumpuk-tumpuk seperti bataku tapi di sana batu, kemudian ditutup ya, ditutup dengan kiswah. Kiswah ini lebarnya ya, ini sekitar 658 meter lebarnya ya. Kemudian biaya pembuatan kiswah ini ada di di dekat Museum Harumain itu ada tempat pembuatan kiswah ini. Ini biayanya itu sekitar 17.000 real. Jadi kalau diuangkan di sini biaya pembuatannya ini hampir 20 jutaan lah pembuatan kiswah ini, ya. Kemudian dikerjakan di situ pekerjanya karena kebetulan kami sudah sampai di situ di museum itu. Pekerjanya di situ ada sekitar 240-an tenaga. Karena ini kan dibordir, Bu. Ini bordir semua. Ya. Nah,
Kemudian kiswa ini diganti pada tanggal 9 Zulhijjah. Jenengan pas dibawa kemana? Iya, mau dibawa ke Arafah. Ini diganti, ya. Nah, kemudian pada ini, jadi penggantiannya pada waktu menjelang wukuf itu loh. Kemudian kiswa ini ya, ini terdiri dari sutra, ya. Sebetulnya sutra ini itu baru-barusan. Jadi sebetulnya ditutup itu sudah lama sekali karena kiswa ini memang fungsinya hanya untuk melindungi supaya tidak kotor. Karena kan tadi dicuci kan cuma setahun 2 kali. Kalau dengan dilindungi seperti ini, maka itu akan bisa tahan bersihnya gitu loh ya. Ini. Nah, kemudian pada saat ini, pada waktu ini dulu tidak disebutkan bahwa dulu kiswah itu warnanya apa, tidak. Yang dulu-dulu itu kan setelah kepemimpinan Raja Himyar itu, maka kiswah ini dibuat hitam dari tenun itu. Ya. Lah, fungsi dari kiswah itu sendiri adalah saya katakan tadi untuk melindungi supaya tidak kotor. Kemudian yang kedua adalah supaya terkesan dengan indah gitu. Ibaratnya kalau ini tidak dikasih taplak ya kan ya jelek gitu loh. Kan taplak kan jadi indah. Jadi ini kelihatan sangat indah sekali ya. Kemudian kiswah ini yang sewu, kenapa mesti pada saat itu? Karena kiswah ini juga sama-sama kita, dia juga berikhram. Karena ini dilapisi dengan kain putih. Ya, kalau saat dia berikhram itu ya ini sama. Makanya kita kan pergi itu untuk melaksanakan wukuf di Arafah ini baru diganti. Lah di sini ini dia juga sedang berikhram. Maka setelah itu kan setelah dia tahallul itu kan ininya kan nanti kelihatan ada putihnya gitu. Kelihatan sekali pada waktu dia berikhram itu. Ini kiswah. Nah ini nyun sewu ya, kadang-kadang orang Indonesia iki sing sok ngratil. Nyun pangapunten. Nah ini sok-sok terus kiswah ini digunting, dibawa pulang buat jimat. Kadang-kadang begitu ya. Ini mohon maaf, ini riskan sekali. Jangan membawa sesuatu yang dari Mekah, Ibu. Ini pengalaman saya. Saya yang haji yang tahun berapa ya, itu saya ada di Mespalah yang agak ke sana lagi. Nah terus saya geron, kok tadi saya pulang jam 9 malam itu hotelnya masih ada. Kok saya bangun jam 2 malam mau berangkat kan jalan soalnya ya, nggak ada kendaraan, jalan jauh kan. Nah itu tak lihat, loh kok hotel ini kok sudah ambruk, saya gitu. Terus saya pulang dari Suruk itu, karena ya nyengkake itu Pak. Jadi kalau berangkat itu, makanya saya kalau berangkat itu setelah haji itu, karena rumahnya jauh, saya selalu bawa termos sama energen itu. Jadi mau berangkat itu saya kasih air panas, kan beli pemanas itu. Dulu beli, kalau sekarang biasanya sekarang hotelnya bagus-bagus kemungkinan ada. Saya bawa di termos itu, terus nanti kalau kan biar enggak tergesa kan rumahnya jauh, nanti kalau perutnya sakit ya gimana lah, saya itu minum itu energen kan ada di Zam-Zam itu ada cupnya, saya mengambil itu, saya cong sama air, sudah tenang saya, dan perutnya agak terisi sedikit gitu loh, kan enak kan gitu, jadi tahan gitu loh. Jadi rumahnya karena jauh, haji kan semua rata-rata jauh, nggak ada yang deket, makanya saya berakal seperti itu, bawa termos. Ya, terus kayak energen itu ya bawa ya karena untuk menghindari itu kelaparan gitu. Jadi nanti habis misalkan duha tak sengkake ning kene duha 12 rakaat wae ya surung karuan iso selarep ning ndi kangelan kabeh gitu loh. Nah di sana tak sengkake gitu loh. Karena apa? Saya tahu, waduh ini akan dibuatkan satu rumah dari emas di surga loh. Nek duha 12 rakaat. Kenapa? Haji sekarang udah makan 3 kali, rasa mikir masak. Kenapa nggak sempat kayak itu? Nah kalau di Masjidil Haram itu satu rumah. Kalau di Masjidil Haram berapa? 277,7 ribu rumah loh itu. Lah panjenengan besok kan alhamdulillah rasa ngontrak. Besok di akhirat, aku udah punya rumah sendiri karena aku di dunia sudah berusaha menabung untuk bikin rumah. Gitu loh Bu. Jadi tak sengkak kayak duha 12 rakaat kalau saya enggak pulang pokoknya. Begegek kayak di masjid itu begegek saja saya itu. Sukanya begitu. Lalu ngapain lagi? Nanti di pondokan dia mencerita. Ya toh, cerita sama teman-temannya apa enggak rugi saya gitu. Kalau saya rugi. Ya karena rumahnya jauh.
kita sudah ndaan wis sekali berangkat itu ya sudah, nanti sampai duha selesai baru pulang. Saya begitu. Jadi disengkak-sengkak ke, ya itu Allahumma paksa. Pokoknya itu dipaksa supaya kita nanti bisa nikmati di akhirat itu ya. Ini. Lah, ini yang saya ceritakan tadi, terus saya tanya, kebetulan tukangnya orang Indonesia. Pagi-pagi saya pulang duha itu, mas, saya bilang gitu, orang Indonesia ya jadi ya bisa, kebetulan orang Jawa. Mas, lho aku tak takon, mau aku mulai besok jam 09.00 bengi iki, hotel iki jek lho Mas, aku ngomong ngono. Lah iki kapan le ngambroke piye carane ngambroke kok bret ngene iki piye? Oh nganggo bom jebule. Lah terus ngene iki dibuat ning ndi? Lah kan saya kata nek di sini dijual tuh Bu untuk uruk toh. Katanya, ngene iki dikesalike ning ndi Mas? Oh ini enggak boleh Bu, ini kalau buang kayak begini harus tetap di tanah haram. Oh ngono toh, sampai ngene iki. Iya, kayak ngomong ngono. Masya Allah, pengalaman yang tak terlupakan. Itu Masya Allah, ternyata apapun saya gandengkan. Jadi kadang-kadang ono sing nggawa lemah, ono sing nggawa watu, digawa muning mulih ning Indonesia. Arep mati megap-megap. Jebule apa? Nyimpen barange sing kok tanah haram. Watu. Nah, kayak gini nih ya, mohon maaf, ini hati-hati panjenengan yang kayak gini jangan dilakukan ya, apalagi gini untuk jimat, nanti nih arep mati ndak megap-megap, bingung soalnya itu masih ada barang yang harus dikembalikan ke tanah haram. Jadi rasa jimat-jimatan ya, jimat-jimatan apa, barkaji neng kumat. Iya toh kemarin saya katakan jimat barkaji kumat. Ya, next ini keswa ya, lanjut. Kita akan di Hajar Aswad ya. Hajar Aswad ini sebetulnya batu yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Makanya ini ada yang menyebut batu surga. Jadi nanti bila dunia ini akan dihancurkan, dua yang akan diangkat oleh Allah terlebih dahulu adalah Hajar Aswad dan Raudhah. Ya, ini terdiri dari 8 keping yang dirut dengan seperti kayak monel kalau saya katakan ini. Ini Hajar Aswad. Ya, orang berebut mencium di sini. Nah ini Umar bin Khattab mengatakan, kalaupun Rasulullah tidak mencium di sini, aku tidak mau mencium batu itu. Umar bin Khattab mengatakan seperti ini. Makanya disebutlah terdiri dari 8 keping yang dikumpul jadi satu. Nanti banyak buka di YouTube pada saat bagaimana peletakannya kok di sini ada beberapa suku yang sampai di mana itu supaya adil peletakannya di mana, maka semua suku disuruh membawa. Tuhan Rasulullah dulu zaman peletakan ini kan sampai seperti itu. Ini Hajar Aswad ya. Ini seperti ini. Ini kita memang tidak boleh saling menyakiti. Sekarang modelnya dengan antri semua. Kalau jenengan kepingin ya silahkanlah, karena panjang waktu penjenengan sangat panjang. Next, lanjut. Pintu Ka'bah ya. Ini pintu Ka'bah ada yang menyebut dengan Al-Buruk. Pintu Ka'bah ini ya. Nah, pintu Ka'bah ini dibuat, ini kuning banget ya. Dibuat dari emas 99 karat. Nah ini lo terus terilhami bapak-bapak. Ibu-ibu ini gembayangke Mas Arab ini wapi. Ya ini soalnya kelihatan ini Al-Buruk ini ya. Beratnya berapa? 280 ini. Terlapisi ya, terlapisi dengan emas sebanyak 280 kilo. Piye? Nitili ya piye? Sak gram bae ya. Ini. Nah ini pintu Ka'bah ini ya. Oh iya nanti. Iya ya. Ini panjangnya Bapak sekalian 3 meter sekiranya ini. Ke atasnya ini 3 meter. Ya. Ini adalah emas, ini hadiah dari Raja Khalid bin Abdul Aziz. Emas sebanyak 280 kilo untuk membuat pintu Ka'bah ya. Lah pintu Ka'bah ini dari bawah sampai ke atas itu dengan ketinggian 2 meter 2/4. Jadi kalau saya ini 170, nih dengan gini saya pas ini. Kalau saya gini bisa saya ngeranggeh pintu Ka'bah ini. Ya, ini pintu Ka'bah.
Kemudian ini hadis yang menopang apa? Barang siapa yang masuk ke Baitullah, ya masuk ke Ka'bah ini, berarti dia masuk dalam kebaikan. Keluar dari kejahatan, dia akan mendapat ampunan. Loh ya, luar biasa kan? Kemarin apa yang saya katakan, sebagai tamu Allah, maka apa yang engkau minta pasti Allah kabulkan. Tapi engkau berbuat tidak baik, maka dosanya juga berlipat. Itu di sana, ya. Ini kemudian tebalnya ini, jadi kesininya itu 40 cm, masuk ke sananya itu 40 cm, kemudian lebarnya dari ini adalah sekitar 2 meter. 2 meter kurang sedikit lah. Ya 190 meteran lah kira-kira itu. 190 cm ini, maaf. Nah ini, ya. Next lanjut, kita akan melihat lagi selanjutnya, inilah bentuk pintu Ka'bah di sini. Jadi kalau saya begini nih pas ini, sudah tak coba. Sudah pernah saya coba, pas sekali saya itu berdiri dengan gini. Nah ini 280 kilo mas yang ada nempel di sini. Piye carane nitili gitu. Terus kedar tahu nggih. Nah, lanjut pintu Ka'bah. Kemudian yang selanjutnya makam Ibrahim. Makam Ibrahim ada seperti ini ya. Bentuknya seperti kurungan. Di dalam di sini ada telapak Nabi Ibrahim. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Tatkala beliau diperintah oleh Allah membangun Ka'bah, maka ini telapaknya ini batu ini, maka batu itu bisa naik sendiri. Jadi nanti jenengan kalau mau nginceng-nginceng itu bisa. Oh iya betul ada ini di dalam ini. Nah di sini kaitannya ini ada sholat sunnah 2 rakaat setelah kita melaksanakan tawaf. Ya. Jadi ini yang namanya makam Ibrahim ya dipas-paske. Jadi imamnya di sana ya dipas-paske di sana, setentang ke sana. Jangan rono melancang ke sana. Ini namanya bukan jenengan udah pinter, udah tahu ilmu ya harus tahu. Oh itu makam Ibrahim, besok aku tak sholat di sini. Itu caranya begitu ya, kan sudah punya ilmu. Nah, jadi ini kalau sekarang saya katakan kayak lift gitu loh, naik turun sendiri gitu, ya tadi. Nah kemudian kita lanjutkan. Ini adalah gambaran perluasan Masjidil Haram yang arahnya di Jarwal. Nanti jenengan dapat gimana saya tidak tahu. Kalau jenengan di Jarwal pasti jenengan di sini. Cantik seperti Masjid Nabawi. Perluasannya ini, kamar mandinya bersih, tidak ada drum-drum lagi, semua zam-zam sudah dialirkan lewat jalan. Dan paling saya merinding saja. Saya itu pas hujan deras, saya itu duduk, ya Allah di sini Quran, rak Quran, di sini terbuka, air itu tidak lari ke sini. Air itu jatuhnya lurus begini. Saya sampai ya Allah, saya sampai saya doa itu loh. Allahumma Thayyiban nafi'an ya Allah. Saya lihat ya Allah tak pegang-pegang itu enggak kena air percikan. Kalau di sini udah kemana-mana kan itu enggak kena. Ya Allah, saya tuh sampai nangis ngomong sendiri. Ya Allah, ini kok enggak basah, ini kenapa? Ya Allah, saya sampai gitu. Saya kebetulan haji yang terakhir itu di arah Jarwal. Jadi sholat saya selalu di sini. Itu. Jadi masya Allah luar biasa. Jadi ada apa saya enggak ngerti. Itu yang belum saya temukan. Kenapa ya kok air itu jatuh kok lurus kok enggak mau kok mabur kesini enggak. Terus saya pindah tempat lagi. Saya jalan, tak kepengen meyakinkan. Loh kok di sini tak pegang-pegang. Di sini kok juga enggak basah ya gitu. Nah ini bagaimana aku yang enggak mengerti lagi teknologi apa itu, aku enggak mengerti. Masya Allah luar biasa. Jadi ini masjidnya ini bersih. Bersih, baik cuma kita enggak bisa memandang Ka'bah. Ini enggak kelihatan Ka'bah itu. Ini dulu waktu saya haji 97 itu masih perkampungan dan pasar. Sekarang udah jadi masjid kayak gini nih, masya Allah luar biasa pembangunan ini. Ya, next lanjut. Ini perluasan Masjidil Haram. Next. Ini sama ya, ininya udah kristal semua yang terlapis dengan emas ini. Next lanjut. Nah ini biasalah bawa teman-teman gitu ya. Next lanjut. Nah ini kamar mandinya kayak gini. Nanti kalau jenengan nggak di arah situ nggak begini kamar mandinya. Kalau ini yang baru sudah kayak gini nih kamar mandinya, masya Allah luar biasa. Ya, next lanjut. Nah ini dulu ya, sekarang kita berbicara tentang sumur Zam-Zam. Dulu Zam-Zam kita lihat masuri balakum.
Zam-zam ada doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Apa yang terlintas dari itu? Sepulang haji, maka kita harus wajib kita mendatangi majelis ta'lim ilmu. Untuk apa? Untuk kita tahu ilmu dan meningkatkan ibadah kita agar haji kita mabrur. Ya, itu yang pokok harus seperti itu. Makanya di sini sumur Zam-zam saya masih mengalami di sini tahun 97 ini berada di sekitaran Ka'bah. Ya, jadi kalau di sana di sebelah sana itu adalah tadi makam Ibrahim, ini adalah sumur Zam-zam. Dulu orang masuk di sini, ya, turun ke bawah. Tapi 2003 ini sudah ditutup semua. Ini tidak lagi, ini saya ceritakan dulu sumur Zam-zam ada di seperti ini. Nah kebetulan saya 97 itu kan berangkat saya membarengi sama ibu saya di sana kan bareng orang-orang desa toh, orang-orang Rembang yang desa-desa kan banyak yang jual. Saya tanya, Mbah, arep mangkat dodol apa Mbah? Dodol sapi, piro Mbah? Pitu. Itu dulu orang-orang desa itu kayak begitu. Jadi ini Masya Allah suka sekali rumah saya di Jumaizah kan. Orang-orang itu suka sekali mandi di sini. Jadi mandi begini, nanti pulang tuh basah semua. Saya itu biasa kayak gitu. Basah semua, pulang itu lindel-lindel. Karena sampai di rumah udah kering sendiri. Betul. Lah saya itu berangkat, saya kena sinusitis. Yang mana sinusitis saya udah bau sekali, sudah harus dioperasi. Lah saya tidak mau. Ya enggak bisa lah dok, saya mau berangkat waktu kurang 7 hari kok saya mau operasi. Nah nanti setelah operasi bagaimana? Saya enggak berani, sudah biasa. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, mukjizat sumur Zam-zam dan airnya ini. Setiap itu saya cuma ya umur saya dulu tahun 97 sampai sekarang operasi udah masuk di sini. Udah nanan itu. Sumurnya itu, yaitu makanya sumur air Zam-zam itu masuri balakum, tergantung apa yang menjadi kesengajaan. Alhamdulillah saya dengan begitu, lah orang-orang desa, kalau orang desa sana suka dia bawa mori 5 meter dicuci sama air Zam-zam. Terus saya katakan, ini apa Mbah? Lah sok benar ini benono bukti nih, namanya orang ya benono bukti nih bahwa aku sekon tekan ning Mekah sing bungkus aku kan iki kan wis kena banyu Zam-zam. Saya gitu, ya namanya orang ya semonggo lah saya. Ya, kemudian ya ini, jadi ini dulu sekarang sudah tidak terlihat lagi ya. Nah ini falsafahnya sumur Zam-zam. Sekarang kita lihat ini masih bisa. Ini dekat di rumah kelahiran Rasulullah nanti ini ada ya. Sumur Zam-zam ini filosofinya apa? Dibiarkan tidak mutah, diminum oleh berjuta manusia tidak kurang. Itu filosofinya sumur Zam-zam. Makanya itu nanti ceritanya kalau pas penjenengan belajar filosofi sumur Zam-zam itu seperti apa gitu ya. Ini di sini di dekat yang sekarang masih bisa dilihat di sini adalah dekat tempat kelahiran Rasulullah. Dan rasa yang di sini kalau menurut saya ya itu memang berbeda. Karena apa? Karena ini loh, not cool ini kalau dengan yang cool ini rasanya berbeda kalau sama-sama sudah dingin. Ya, jadi besok di sana ya ini yang ini suka minum es, itu pakai ini tidak ada esnya. Ya inilah yang direbutkan orang yang tidak ada esnya itu supaya tidak pilek. Ya, ini ada begini ini ada ini. Jangan kan di sana lihat ya ini Zam-zam. Kalau tidak ada tulisan Zam-zam maka itu adalah mineral biasa. Mineral, ya berbeda. Ya next lanjut. Kemudian kita kenal mas'a. Mas'a itu adalah tempat untuk sa'i, ya, yang menghubungkan antara Safa dan Marwah. Jarak antara Safa dan Marwah sekitar 450, berarti setengah kilo. Setengah kilo kalau jangan bolak-balik, berarti pelaksanaan itu hampir 3,5 kilo. Makanya mulai sekarang banyak belajar berjalan supaya nanti kalau terus jalan jauh nanti menggeh-menggeh, jantungnya bisa kena. Makanya sekarang dipelajarkan dulu supaya jantungnya sudah terbiasa. Ya, ini mas'a. Lanjut. Ini pojoknya ini Bukit Safa dan Marwah seperti ini. Sekarang di bukit itu ditutup oleh kaca. Yang di Bukit Safa seperti ini ditutup kaca. Kalau yang di Marwah tidak.
Cuma mohon maaf di Marwah itu datar seperti ini, mohon maaf sebetulnya kalau kita takbir di atas ini dapat nilai sunnah ya, tapi sekarang sering kali dikasih polis lain. Bagaimana sah enggak dengan sa'i kita sah? Cuma sunnahnya di sini sudah tidak dapat, gitu aja. Sekarang sering kali dikasih polis lain, walaupun itu tidak musim haji, musim umroh saja dikasih polis lain. Enggak tahu saya model apa, saya enggak ngerti model kok sampai begitu sekarang penataannya gitu, Masjidil Haram itu. Next lanjut. Ini tempat melaksanakan sa'i. Ya itu ada lampu hijau, ini pilarnya hijau. Kalau dulu ini tidak ada, sekarang sudah ada dengan lampu ini ya. Laki-laki berlari-lari kecil itu adalah hukumnya sunnah. Kalau perempuan enggak usah ya. Next lanjut. Nah ini tempat kelahiran Rasulullah. Ini memang tidak dibongkar, yang lain-lain itu situs-situs yang semacam ini dibongkar karena apa? Takut itu menjadi keistimewaan yang akhirnya diagung-agungkan gitu. Jadi makanya kalau ini tidak berani, tempat kelahiran Rasulullah tidak berani ini. Ini sekarang dipakai apa? Dipakai maktabah. Jadi dipakai perpustakaan. Kalau hari Jumat di sini banyak membagi buku. Jadi misalnya buku tentang ziarah ya seperti ini, ada dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Indonesia begitu. Ini di sini ini. Kalau penjenengan mau, ya. Yang sebelahnya sini tadi sumur Zam-Zam tadi. Ya, next lanjut. Ini jam terbesar ya, mohon maaf, ini jam terbesar ini adalah ini sebetulnya akan dipakai untuk menggantikan Grand Suite ya. Tapi ini tidak wallahu alam bisa apa enggak, karena ini betul-betul berada di pertemuan kutub utara dan selatan. Inilah namanya yang ini ya. Ini Grand Zam-Zam. Tahun 97 tidak ada. Ini tahun berangkat 2002 itu sudah mulai dibuat. Sekarang sudah melebihi dengan Ka'bah ini. Makanya tanda-tanda akhir zaman adalah apabila Ka'bah sudah dikepung dengan bangunan-bangunan tinggi. Ini. Sekarang sudah dikepung semua oleh bangunan-bangunan yang tinggi. Ini tingginya itu sekitar 600 meter. Di sana sekarang ada museum. Kalau jenengan bayarnya 400.000. Kalau dihitung duit kita. Ya 100 real kalau mau. Jadi di lantai atas itu ada museum ya. Next lanjut. Ini Jabal Nur ya. Jabal Nur bentuknya seperti ini, biasanya kita tidak naik di Jabal Nur ini ya. Ini bentuknya seperti punuk onta ya. Ini hanya sekedar kita hanya dilihatkan aja, paling foto terus selesai ya. Kemudian lanjut Jabal Nur ini biasa hanya berfoto-foto aja ya. Terus kita lihat lagi ini Jabal Sur, Bapak sekalian, ini ada terletak kira-kira 7 km dari kota Mekah. Kemudian ini seperti bentuknya kayak perahu terbalik ya, di mana di sini ada pada waktu ini ada sejarahnya persembunyiannya Rasulullah ya. Pada waktu Rasulullah itu dikejar akan menuju ke Madinah, ini dia ngumpet di sini dulu. Jadi ya tidak masuk nalar. Wong mestinya Madinah di sana, harusnya ngumpetnya di sana, dia ngumpetnya malah ke sana. Gitu. Ya, itu sebetulnya tidak masuk nalar. Itulah yang dilakukan politik yang dilakukan oleh Rasulullah, jadi luar biasa. Karena beliau dikejar oleh orang-orang Quraisy gitu loh. Nah, kemudian di Jabal Sur ini ya, sepertinya dia masuk di dalam gua, disitulah ada kalau monggo itu yang sarangnya itu menutupi itu, jadi dianggap baru tidak mungkin kalau di sini. Kalau itu kan tentunya pasti ada rusak. Kemudian di situ juga ada yang namanya merpati, makanya di sana itu banyak merpati. Juga merpati di sini ya, merpati di sini itu ya juga membuat sarang, sehingga kan tidak memungkinkan kalau Rasulullah itu ngumpet di situ. Itulah politik Rasulullah ya. Kemudian kita mendakinya di sini aja butuh waktu 2 jam. Jadi perjuangan Rasulullah Masya Allah. Jadi kita kalau tahu nanti sambil ini saya cuma hanya sekadar umum-umum, nanti jenengan bisa browsing sendiri ya di Mbah Google untuk nambah-nambah dari cerita-cerita itu. Jenengan ada satu
pengalaman lagi, penambahan ilmu sehingga nanti betul-betul pada waktu di sini kalau saya inti-intinya saja ya di sini ada seperti ini sih di sini gitu. Next lanjut. Nah di sini ada buah hiro. Ya. Nih. Buah hiro saya belum pernah berangkat ke sini karena pada waktu itu saya sakit pada berangkat itu saya tidak bisa mengikuti. Ini ada guanya Gua Hiro ya. Next lanjut. Ini padang Arafah yang akan kita bersama pakai untuk wukuf. Kalau tidak ada apa-apa ya sepi seperti ini tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya ya. Kalau pas ada dipakai pada waktu kita berangkat menuju Arafah ini adalah sebagaimana lautan manusia. Ya, ini tenda-tenda di Arafah semacam ini. Kalau ini memang tenda-tenda yang di plus karena di depan gunung. Kalau kita jauh di balik gunung ya. Saya haji yang terakhir haji yang 2007 itu tenda saya dari Masjidil Haram itu 9 kilo. Jauh sekali. Makanya akhirnya saya tidur balik di hotel saya karena saya berada di Azizia. Karena itu dekat dengan Pelemparan, nggak tidur di sini. Lah pulang pergi 15 kilo. Makanya ya repot, nggak ada ojek. Nggak ada ojek di sana. Ya mau tidak mau, makanya lempar jumroh itu bisa diwakilkan. Ya ini next. Lanjut. Ini di sana ada Masjid Namiroh ya. Pada waktu Masjid Namiroh ini pada saat Rasulullah melaksanakan haji yang terakhir dan dia berkhutbah di sini. Di sini termasuk separuh termasuk Arafah yang di sini tidak. Makanya kalau yang wukuf dia di sini dia harus betul-betul mengenali masjid ini. Kalau kita tidak, kita di tenda. Kalau ada orang-orang yang yang kayak backpacker lah saya katakan begitu, ini dia di sini. Ini dibuka cuma setahun sekali. Ya pada waktu itu 9 Zulhijjah itu dibuka karena nanti dipakai ya. Kemudian ini adalah merupakan masjid terbesar setelah Masjidil Haram. Ya, yang di sini di di Mekah loh ya. Jadi ini besar sekali, luasnya 110.000 meter persegi. Besar sekali ini. Jadi separuh masuk Arafah, separuh tidak masuk Arafah. Jadi pada waktu kita melaksanakan wukuf harus hati-hati. Tapi kita tidak, insya Allah ini hanya pengetahuan saja ya. Itu memuat kira-kira 350.000 jamaah ini, masjid ini ya. Nah masjid ini yang menjadi istimewa karena Rasul pas haji wada itu, haji terakhir itu berada di ya. Kemudian lanjut, ini Jabal Rahmah ya. Sekarang tidak seperti ini lagi, sudah semuanya bersih, tidak ada unta-unta semacam ini, tidak diperbolehkan. Jabal Rahmah ini konon katanya karena ini tempat pertemuan Hawa dan Adam ya, maka di sini kadang-kadang orang menyalahgunakan. Dia naik di atas sini kemudian berdoa. Ya, nek bapak ya berdoa harus ketemu ke karo sapa maneh. Kan begitu ya. Ya ini cuma sebetulnya kilawak kalau aja jarene enggak. Ini cuma satu monumen ini pada waktu Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa. Ini. Jadi kalau ada orang yang mendoa, ning kono mesti untuk jodoh meneh. Lah nek bapake sing ndonga untuk bojo meneh. Ibuke sing ndonga engko untuk bojo meneh. Lah terus piye gitu loh ya. Ini terus usil ya. Jamaah haji nggawa spidol ngurek-ngurek jenenge ning kene. Makanya ini kan masih putih jadi hitam sekarang. Karena diurek-urek jamaah haji. Ya boleh naik ke sini. Ya, di sini nanti jangan kaget banyak orang jual-jual, tapi sekarang agak jauh ya. Ini adalah itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi Jabal Rahmah. Ini biasa ya, masih hanya sekedar foto-fotoan aja ya. Kemudian ini Musdalifah, tempat kita bermabit sunnah hukumnya kita tidur sejenak. Makanya kalau bisa dengan peralatan, memang dari maktab sudah menyediakan karpet. Tapi nanti kalau jenengan tidak dapat tempat, ya bersiaplah untuk membawa Oscar. Oscar di sini belinya murah, cuma 15.000. Kalau jenengan beli tikar di sana regane 20.000, real 20 real. Berarti kan 80.000. Timbang larang-larang ya bawa aja dari sini, mau Oscar dilipat-lipat bisa. Ini ya, ini dari kita nanti ini yang tidak dapat tempat ya gini nih.
itu dibuka untuk kita tidur sejenak untuk sedikit mengistirahatkan tubuh karena kita nanti akan segera menuju ke Mina dan akan lempar jumroh, itu juga jalannya jauh ya. Next kita lihat Mina. Nah, ini di sini Mina, orang-orang di sana menyebutnya Muna ya. Ini pada waktu ini memang ada namanya persiapan Nabi Adam itu akan dipertemukan dengan Hawa. Inilah persiapannya di sini Muna, makanya biasanya disebut Muna persiapan ya di sini. Ya, ini jalurnya itu kalau untuk di sini ini adalah untuk ONH plus. Semua jamaah yang tidak plus adalah di balik sana, gunung sana. Ya, di balik gunung namanya Mina Jadid. Di balik gunung, ya. Ini dengan drilling system. Jadi dibor. Gunung itu dibor, ya. Ya, next lanjut. Ini nanti kalau di sana ini di Mina, Bu. Bapak, ini nanti ada tugu kecil, ini adalah tugu penyembelihan Nabi Ismail. Tugunya di sini. Beliau disembelih di sini. Ini ada tugunya kecil di atas gunung. Nanti jenengan kalau pas pas pulang ke Mekah, insya Allah lewat di sini nanti di kiri jalan. Ya, itu. Kemudian selanjutnya kita lihat ini adalah tempat pelemparan jamarot. Dulu Bapak Ibu sekalian, tugunya masih semacam ini. Saya haji tahun 97, 2002 masih semacam ini, 2003 dari ulama Saudi akhirnya karena kreditnya semacam ini maka dibuatlah fatwa untuk meninggikan, artinya membuat tingkat. Kalau dulu enggak, semua telulan di sini semua. Pada waktu Aqobah yang paling berat karena tugunya cuma segini aja. Ya, next lanjut. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Ini 14 meter Bapak Ibu sekalian. Sangat leluasa. Karena ini memang fatwanya ulama Saudi karena melihat kekreditan seperti itu, ya, bentuknya seperti ini. Next lanjut. Nah, ini bentuknya dari kejauhan seperti ini. Nah, sekarang ini yang saya sampaikan, mohon maaf, untuk Jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah itu dulu waktu saya 97, Jumroh Aqobah itu masih nempel di gunung. Makanya Aqobah itu disarankan hanya dari satu sisi, bukan dua sisi. Itu makanya orang yang masih memegang itu dia tidak mau kalau Jumroh Aqobah itu dia lempar dari sini, dia pilih dari sini, cuma dari sini. Makanya jangan kaget. Kenapa kok itu di Aqobah kok tidak dua-duanya orang pada meraih untuk di situ? Tapi karena itu sejarahnya memang seperti itu. Dulu kami masih mengalami itu menempel di gunung. Makanya diambil Jumroh Aqobah itu, orang yang tahu sejarah biasanya tidak mau di dua sisi. Ya, next lanjut. Ini adalah Masjid Khaif. Masjid Khaif itu dipakai oleh sholat 70 Nabi. Ini di sana. Ini masjid ketiga yang terbesar setelah Namiroh. Masjidil Haram, Namiroh, kemudian Masjid Khaif ini. Ini nanti kalau jenengan arahnya tidak di arah yang balik sana, balik Jamarot, itu tidak bisa melihat ini. Kalau kita berada di sini, ini Masjid Khaif ini, yang disebut Masjid Khaif itu ini. Ya. Next kita lihat, ini adalah cuma batas tanah, ya, haram halal itu aja tuh. Tanah haram, tanah halal ini. Ini tugu seperti ya keindahan kota itu aja lah, ya, batas. Nah, ini yang harus kita kenali, ini adalah batas tanah halal haram di yang paling dekat. Karena kemungkinan nanti mungkin penjenengan akan bersama-sama sampai di Masjid Tan'im ini nanti. Sebelahnya adalah Masjid Tan'im, Masjid Aisyah. Pada waktu itu ceritanya sedang mengalami haid, kemudian oleh Rasulullah diminta untuk diantarkan ngambil mikot dari sini ini. Aisyah itu makanya ini bisa dipakai untuk mikot bila kita mengambil umroh lagi. Ini Tan'im. Kira-kira biayanya 10 sampai 5 rial satu orang bolak-balik sekitar. Ya, ini. Kemudian ini Masjid Ji'rona. Ya, Masjid Ji'rona itu nanti pada waktu kita ziarah seperti ini nanti kita ada sampai di Masjid Ji'rona. Masjid Ji'rona ini bisa untuk mikot. Bahkan ini Rasulullah menyebutkan ini mikot terbaik. Nah, Masjid Ji'rona ini kilawakol. Nyen pangapunten ya. Orang yang tidak punya anak itu minum
air dari masjid ini. Ada yang cerita seperti itu. Karena masjid ini ceritanya seperti itu. Ada nenek tua di situ. Kemudian Rasulullah itu sampai di situ pada waktu perang kan, sampai di situ dia kehausan. Kemudian Rasulullah itu memukulkan tongkatnya, maka keluarnya air. Di sini ada yang namanya air, ada sumur di sini. Mohon maaf ya, itu namanya kilawakol. Saya itu dulu 97 ya wis ngombe malah bawa. Saya bak mulai sampai saiki ora ya hamil-hamil. Jadi aku ndak punya anak, padahal wis ngombe banyu Jirona. Ya itu, jadi cuma namanya kilawakol. Maaf. Jadi yang jelas itu pada waktu itu memang sebagaimana Allah memberikan satu mukjizat pada Rasulullah, dengan dipukulkan maka akan keluar air untuk minum kala pada waktu perang dan kehabisan air itu. Ya, next lanjut. Ini Museum Haramain, bagus sekalian. Nanti kalau ada KBIH-nya yang kesini, dari sini bisa dilihat timbo, ya, timbonya sumur Zam-Zam awal ya ada di sini. Ini timbanya untuk mengambil air itu ada di sini. Nanti kalau misalkan KBIH-nya sampai di sini biayanya itu 20 real dulu kami. Kan nyewa sendiri kan nggak termasuk, soalnya nggak termasuk dengan paket yang disediakan oleh maktab. Ini sendiri ini. Jadi ini ada ini, kemudian ada apa namanya tangga untuk naik di ini tangga untuk naik di apa namanya Ka'bah ya. Ini Museum Haramain. Next lanjut. Ini Masjid Hudaibiyah dulu pernah, di mana ceritanya nanti dibuka di Google bahwasanya pada waktu Rasulullah akan melaksanakan haji ya. Kemudian tertolak di sini. Nah, Masjid Hudaibiyah ini Bapak Ibu mohon maaf sekarang jamaah haji tidak diperkenankan untuk bisa sampai di sini. Karena apa? Karena dulu diisukan ada virus MERS. Katanya yang membawa onta. Nah itu di sini banyak peternakan onta. Jadi sekarang tidak boleh lagi masuk di sini. Ini ya, ini Hudaibiyah. Nah ini tinggal puing-puingnya seperti ini, puing-puing masjid dan perjanjian Hudaibiyah itu di sini. Bahwa perjanjian Hudaibiyah dibuka bahwasanya pada saat itu Rasulullah tidak diperbolehkan untuk mengadakan perjalanan haji dan umroh sampai tahun berikutnya. Ini ya, next lanjut. Ini peternakan onta yang semacam ini ya. Ini kita biasanya beli susu onta ya. Next diminum. Nah ini Masjid Kucing. Masjid Kucing nanti berada di dekat kelahiran Rasulullah, terus sedikit dekat Makla. Ini Masjid Kucing ya. Di situ apa? Ada sajarah Rasulullah menuding itu kan untuk kepercayaan, bagaimana aku mau percaya dengan kamu. Nah itu kan jalan sendiri. Tapi ini sekarang sudah tidak terlalu banyak disinggahi. Karena memang situs-situs yang semacam itu memang agak tertutup ya. Next lanjut. Nah ini makam Siti Khadijah ada di Makla. Nanti Ibu tidak bisa sampai di dalamnya, hanya di luar saja. Kalau Bapak bisa, di sini Makla ini ada makamnya Siti Khadijah dan ada makamnya siapa? Mbah Mun. Ini di sini. Nah sekarang tidak dipakai lagi, makam itu sekarang dipindah di Soraya. Ya masih tanah haram tapi jauh. Nah yang ada di sini biasanya berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun sekali dibuka. Kalau memang dia utuh, jasadnya utuh kayak Mbah Mun, ditutup lagi. Kalau tidak dipindahkan di Soraya. Itu konon ceritanya sekarang seperti itu. Karena Makla itu ada di tengah kota. Ya, next. Ini Masjid Jin, di mana ceritanya pada waktu itu jin berlewat, ya, akhirnya dia bersahadat kepada Rasulullah. Ini berdekatan. Nanti kalau jenengan sampai berjalan sampai ke sana, bisa ziarah itu di Masjid Jin, ya. Paling tidak sholat tahiyatul masjid. Ini ceritanya kan akhirnya jin mendengar bahwa apa yang disampaikan itu, akhirnya dia bertauhid kepada Allah. Akhirnya masuk Islam jin itu, ya. Next, ini Pasar Seng itu zaman dulu. Apa tuh Pasar Seng? Itu sudah tidak ada lagi. Sekarang adanya mall. Ya, ya next lanjut. Cukup ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya mengantarkan ziarahnya yang di Mekah ya. Tidak cukup waktu untuk sampai mengcover ziarah yang di Madinah karena sama memang banyak yang harus diperlihatkan sehingga nanti
mudah-mudahan di kesempatan lain, penjenengan di tempat lain, mudah-mudahan ada pengalaman-pengalaman lagi untuk yang tambahan ziarah Madinah. Kalau ada kurangnya, saya mau dimaafkan karena ya bagaimanapun saya ini cuma sekedar lempung dikatoi, iso ngomong Allah sing burui, kan begitu toh. Ini saya cuma dititipi oleh Allah untuk bisa menyampaikan seperti ini. Kalau ada kurang-kurangnya, itu ada kekurangan dari kefakiran kami, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.